Hari ini kita akan membahas mengenai materi cost volume profit analysis. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke soal satunya. Jadi di soal satu ini itu terdapat data mengenai anggaran laba rugi dari PTB untuk tahun 2018. Nah, data laba ruginya itu kalian bisa lihat sendiri di modulnya, ada penjualannya dan biayanya. Biayanya ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung BEP atau break even point yang merupakan titik impas dengan pendekatan persamaan dari poin 1 sampai poin 4. Nah, sebelum kita mengerjakan poin 1 sampai poin 4, pertama-tama itu kita harus tahu ya, teman-teman, untuk BEP sendiri itu terdiri dari dua, ada BEP unit dan BEP rupiah. Dimana untuk BEP unit rumusnya itu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sedangkan untuk BEP rupiah diperoleh dari total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang total biaya variabel dibagi total penjualan. Nah, sebelum kita mengerjakan poin 1 sampai poin 4 juga, kita mau mengerjakan dulu BEP, baik itu BEP unit dan BEP rupiah berdasarkan pendekatan soal. Nah, pertama itu kita cari dulu biaya variabel per unitnya dari soal ini. Karena biaya variabel per unit itu nanti akan dibutuhkan dalam menghitung BEP unit. Nah, biaya variabel per unit diperoleh dari mana? Biaya variabel per unit itu kita dapat memperolehnya dari biaya variabel yang di bagian bawahnya yang sebesar 7.600.000 atau total biaya variabel kita input 7.600.000, kita bagi dengan 10.000. 10.000 didapati dari mana? 10.000 itu didapetin dari penjualan kita di 2018, yaitu sebesar 10.000 unit. Jadi 7.600.000 dibagi 10.000 unit, maka biaya variabel per unitnya itu kita dapati 760. Nah, setelah menghitung biaya variabel per unit, barulah kita menghitung BEP. Nah, BEP yang pertama itu BEP unit. BEP unit sesuai rumusnya, teman-teman juga sudah bisa lihat, total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Total biaya tetap kalau kita lihat dari soal itu sebesar 5 juta. Nah, 5 juta kita bagi dengan harga jual per unit. Harga penjual per unitnya kalian bisa lihat di bagian penjualan di data laba rugi juga, yaitu harga jual per unitnya sebesar 2.500. Nah, 2.500 kalian kurangi dengan 760 yang tadi kalian udah cari di atas. Dapatlah hasilnya BEP unitnya sebesar 2.874 unit. Nah, di samping BEP unit terdapat juga BEP rupiah. Nah, untuk BEP rupiah kita juga langsung masukin aja rumusnya, total biaya tetap dibagi 1 dikurang total biaya variabel dibagi total penjualan. Nah, untuk total biaya tetap berarti sebesar 5 juta kita bagi dengan 1 ini merupakan ketetapan di rumusnya, dikurangi dengan 7.600.000 dibagi 25 juta. Jadi kalau kita kalkulasi BEP rupiah itu sebesar 7.183.908. Nah, setelah kita menghitung BEP unit dan BEP rupiah dengan pendekatan soal, barulah kita mengerjakan poin 1 dan 4 sesuai yang diinstruksikan oleh soal. Nah, yang poin 1 sama, di sini kita diminta menghitung BEP. Tapi jika biaya tetap naik menjadi 6.200.000. Nah, pertama-tama kita hitung dulu BEP unitnya. BEP unit sama kayak tadi, sesuai rumus, total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit.
Nah, total biaya tetapnya di sini sudah berubah ya teman-teman, bukan 5 juta lagi yang di soal, tapi kita sudah menggunakan biaya tetapnya itu sebesar 6.200.000 sesuai yang diinstruksikan. Nah, 6.200.000 kita bagi dengan harga jualnya, harga jual per unit 2.500 dikurangi biaya variabel per unit 760. Dapatlah BP unitnya itu sebesar 3.563 unit. Selanjutnya untuk BP rupiah sama, rumusnya masih sama. Total biaya tetap dibagi 1 dikurang total biaya variabel dibagi total penjualan. Nah, total biaya tetap kita rubah lagi menjadi 6.200.000 dibagi dengan 1 dikurang 7.600.000 dibagi 25 juta. Jadi BP rupiahnya dapatnya sebesar 8.908.045. Nah, untuk yang poin 1 ini yang berubahnya itu cuman di bagian total biaya tetap ya. Sisanya itu masih sama menggunakan pendekatan soal. Lalu untuk nomor 2, hitunglah BP jika biaya variabel turun menjadi 6.400.000. Nah, pertama itu kita hitung dulu biaya variabel per unitnya. Karena biaya variabel per unitnya sudah berubah, tadinya kan kalau di soal kan 7.600.000, tapi di sini kan dia berubah jadi 6.400.000. Otomatis biaya variabelnya itu bukan per unitnya itu bukan 760 lagi yang kita hitung sebelumnya, tapi sudah biaya variabel per unitnya itu sebesar 640. Didapetin dari mana? Didapetin dari 6.400.000 dibagi sama 10.000 unit sesuai sama penjualan kita. Jadi untuk biaya variabel per unitnya itu yang baru sebesar 640. Lanjut kita ngitung BEP unit dan BP rupiah. BEP unit sama diperolehnya dari total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, biaya tetapnya itu ingat kalau di sini kan kita datanya dimintanya itu yang berubah adalah biaya variabel per unit. Berarti untuk data yang lainnya itu nggak berubah, masih sesuai soal. Berarti biaya tetapnya kita pakai yang di soal aja, 5 juta dibagi dengan 2.500 dari harga jual per unitnya. Nah, dikurangi 640. Nah, data yang diubah itu yang dibagi 640. Jadi dapatlah BEP unitnya sebesar 2688 unit. Selanjutnya untuk menghitung BEP rupiah diperoleh dari total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang total biaya variabel dibagi total penjualan. Nah, untuk total biaya tetapnya 5 juta sesuai soal, data yang soal, dibagi dengan 1 dikurang 6.400.000. Nah, di sini berubah total biaya variabel, kita pakainya yang total bukan yang per unitnya. 6.400.000 sesuai yang diminta di soal nomor 2 dibagikan dengan 25 juta. 25 juta itu sesuai rumus dari total penjualan yang ada di soal. Nah, didapatilah BEP rupiahnya sebesar 6720.430. Nah, untuk poin 2 ini jadi yang berubahnya itu di bagian biaya variabel per unit dalam menghitung BEP unit dan total biaya variabel untuk menghitung BEP rupiah. Sisanya itu sama menggunakan pendekatan soal. Lanjut ke bagian yang ketiga. Hitunglah BEP jika biaya tetap turun sebesar 250.000. Nah, teman-teman hati-hati di sini kata-katanya. Di sini tuh dia itu bilangnya biaya tetap turun sebesar 250.000. Dalam artian biaya tetapnya itu bukan 250, tapi biaya tetapnya itu dari 5 juta yang ada di soal, total biaya tetap 5 juta. Kita turunin sebesar 250.000. Jadinya diperolehlah biaya tetapnya sebesar 4.750. Jadi biaya tetapnya itu bukan 250.000 tapi 4.750. Hati-hati sama kata-katanya. Nah, selanjutnya kita diminta menghitung BP. Pertama kita ngitung BP unit dulu. BP unit berarti total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit sama dengan 4.750 yang sudah kita hitung di atas dibagi dengan 2.500 dikurangi 760. Nah, BP unitnya didapetin sebesar 2.730.
Selanjutnya untuk BEP rupiah diperoleh dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurang total biaya variabel dibagi total penjualan. Nah, total biaya tetap sama sesuai kita hitung 4750 dibagi sama 1 dikurang 7.600 dibagi 25 juta. Dapatlah BEP rupiahnya sebesar 6824712. Nah, untuk pengerjaan poin 3 ini berarti data yang berubahnya itu di total biaya tetap, baik untuk BEP unit dan BEP rupiah. Untuk sisanya kita masih menggunakan pendekatan awal yang ada datanya di soal. Lanjut ke poin 4. Hitunglah BEP jika perusahaan menginginkan laba sebesar 8 juta. Nah, untuk menghitung BEP unit dan rupiah dalam laba ini, dalam mengkalkulasi adanya laba yang diinginkan itu sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Pertama itu kita bahas sama-sama aja di sini untuk BEP unit. BEP unitnya itu diperolehnya dengan total biaya tetap ditambah laba. Laba di sini merupakan laba yang diinginkan dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kalau tadi kan BEP unitnya cuma total biaya tetap, tidak ditambahkan dengan laba. Tapi kalau sekarang itu karena dia menginginkan laba, jadi kita tambahin laba itu sama total biaya tetap. Jadi 5 juta ditambah laba yang diinginkan 8 juta dibagi harga jual per unitnya 2.500 dikurangi biaya variabel per unitnya 760. Jadi didapatkanlah 7471 unit. Sedangkan untuk BEP rupiahnya sendiri total biaya tetap ditambah laba dibagi 1 dikurang total biaya variabel dibagi total penjualan. Nah, berarti 5 juta ditambah 8 juta dibagi 1 dikurang 7.600 dibagi 25 juta. Didapatilah BEP rupiahnya sebesar 18.678.160. Jadi, untuk mengerjakan poin 4 ini kita menggunakan data atau pendekatan awal yang ada di soal di data laporan laba rugi. Nah, tapi bedanya ini kita tambahin sama komponen laba yang diinginkan oleh perusahaan.